Suzuki baru aja meluncurkan salah satu mobil mereka yang desainnya ini sangat sporty, sangat keren, dan sangat affordable. Nah, tapi emang iya begitu? Seberapa affordable sih? Let's check it out. Nah, ini dia mobilnya Suzuki Fronx. Kalau dilihat dia ini body style agak membingungkan nih. Ini sebenarnya coupe, crossover, atau SUV, tapi ternyata ini merupakan campuran dari ketiganya yang menjadikan sebuah coupe SUV yang sporty sekaligus unik. Kalau dilihat dia ini memiliki platform yang sama dengan Suzuki Baleno, jadi nggak salah kalau kita melihat pilar pertama, bahkan bagian belakangnya sama dengan Suzuki Baleno. Nah, sedikit sejarah, dia ini sudah dirilis di India 2 tahun yang lalu, tahun 2023. Walaupun baru rilis di Indonesia di bulan Mei tahun 2025, baru diproduksi lokal juga. Bahkan nih, yang lebih uniknya lagi, dia ini baru banget premier launch di lapangan Senayan kemarin. Jadi ini benar-benar produk yang sangat fresh. Grand launchingnya sendiri baru akan dilakukan di Gias 2025 yang mendatang. Nah, dilihat dari sini saja bisa terlihat kalau ini merupakan mobil yang cocok banget buat keluarga muda dan orang muda yang mau mobil yang beda, unik sekaligus stylish. Oke, kita bahas aja bagian depannya. Nah, kalau dilihat dari bagian depan, dia ini sudah terlihat sangat gagah sekaligus elegan. Sudah dilihat dari grillnya ini yang sangat besar, membentuk trapezoidal dengan sedikit lapisan chrome-nya yang membuat kesan yang sedikit luxury. Nah, di sini juga ada aksennya nih yang memperkuat kesan gagah pada Suzuki Fronx. Di bagian sampingnya ini ada sebuah headlamp kecil yang dia ini memiliki aksen garis 3 terpisah dengan bagian bawahnya yang sebenarnya ini dia merupakan headlight utamanya. Dia ini memiliki ukuran yang lebih besar, jadi terlihat sekali kalau ini memiliki kesan yang macho sekaligus modern dan juga penuh pastinya. Oh iya, buat ini saya sendiri dia sudah memakai di RL ya, jadi sudah sangat modern. Oke, kita sekalian aja bahas bagian sampingnya. Nah, begini bagian samping pada sebuah Suzuki Fronx. Kalau dilihat nih secara desain dia benar-benar tegas sekaligus sporty. Ditambah lagi dengan profil atapnya ini yang sangat landai. Kalian pasti suka dah. Sebagai sebuah SUV kok pastinya. Nah, ditambah sporty lagi nih dengan bagian ini. Side skirtnya ini yang tidak diwarnai, memperkuat kesan SUV. Walaupun ini sebenarnya hanya sebuah crossover ya. Ya, kapabilitas off-roadnya belum sebanding dengan SUV, tapi nggak apa-apa. Nah, di velgnya, dia ini tajam sekali, sporty. Kalian pasti suka banget sama desain velg yang kayak gini. Nah, kalau yang lebih kerennya lagi nih, ada di varian GX dan juga GL. Mereka ini velgnya udah two-tone. Nah, ground clearance ini juga tinggi dia pastinya. Kalau ngelewatin jalan-jalan yang kurang bagus, dia pasti bisa gampang lewatin. Nah, fun fact nih, di sini ada sedikit bagian molding 3D. Kalau kita pancarkan cahaya nih, dia pasti bakal kelihatan banget tajamnya. Nah, sekalian kita bahas bagian belakangnya. Ini, lihat. Seperti yang saya bilang, atapnya landai. Kalian pasti mau lah mobil yang kayak gini, apalagi dengan harga yang sangat affordable. Lampunya sendiri juga standar mobil modern dia, dengan bentukan yang menyambung, dan kalau lampunya nyala dia bakal kelihatan nyambung. Keren lah. Nah, di sini ada emblem Chrome-nya. Dan ada emblem hybridnya yang membuktikan kalau mobil ini adalah sebuah hybrid. Nanti mesinnya kita lihat aja. Kita lihat, buka bagasinya. Dia ini kelihatannya kecil lah kalau dari luar, tapi kalau dari dalam dia ini sebenarnya luas. Ini agak mendelep aja dia. Nah, dia juga ruang atasnya juga agak rendah. Bagasi yang kayak gini, kekurangannya cuma satu, yaitu kalau kita mau naruh barang besar, berat, maka kita harus angkat dulu dikit sebelum akhirnya kita masukin. Nah, kalau kalian merasa kurang luas, maka bisa dilipat bagian kursi belakangnya ini buat tambah storage. Oke, kita tutup. Dan kita langsung bahas dalamnya. Nah, begini interiornya. Kalau dilihat nih, dia benar-benar clean, fresh, dan juga kelihatan canggih, modern. Walaupun nih secara desain dashboard dia agak disayangkan sedikit lebih outdated ya, 5 tahun kalau dibandingkan mobil terbaru keluaran negara sebelah. Tapi tidak apa-apa, dia secara fitur dalam nih masih canggih kok. Nah, ada yang disayangkan juga pada depannya ini dia pitch cluster ini masih semi digital, masih banyak yang analog. Padahal di atasnya ini nih dia udah ada head up display yang hampir nggak kelihatan, yang udah hologram. Bayangin. Nah, steering wheel ini dia fitur masih cukup lah, ada teleskopik dan juga tilting. Dan pada bagian tengah dia masih ada HMID yang layarnya cukup besar di angka 8 inci dengan fiturnya yang
Ternyata lengkap banget loh, mulai dari radio, navigasi, Apple CarPlay, Android Auto, dan masih banyak lainnya. Jadi konektivitas HP udah ada. Nah, climate control ini dia masih semi digital juga, masih banyak bagian analog yang membuat pengemudi lebih terbiasa. Kalau dibandingkan mobil yang head unit, yang ini climate controlnya digital. Nah, kalau buat transmisi ini dia udah 4-speed, udah bagus. Dan kursinya sendiri dia udah nyaman banget. Dia terbuat dari snake leather dan warnanya ini two tone, kelihatan mewah. Mewah kalau karena itu. Nah, kita lihat aja fitur keselamatannya. Dia ini udah ada ABS, EBD, airbag all zone mulai dari bagian depan dan samping, dan bahkan traction control pun dia udah punya. Keren banget. Oke, kita bahas aja bagian belakangnya. Nah, kalau dia dari roda 2, ini sayang banget dia ternyata lebih sempit daripada pesaing-pesaingnya. Walaupun dia ini kelihatannya luas ya, tapi ternyata dia lebih sempit, apalagi dengan gundukannya ini yang makin terasa kurang. Tapi tidak apa-apa karena di bagian belakang ini kursinya masih nyaman sama dengan bagian depan, dan ada ventilasi yang bisa mendinginkan penumpang belakang langsung. Kita ada colokan pastinya memanjakan penumpang. Nah, kalau dilihat headroomnya ini dia juga sama sempitnya sama legroom di sekitar 1 jengkal. Sayang banget ya, bisa diimprove mungkin. Nah, kita langsung bahas aja mesinnya karena di sini udah nggak banyak yang bisa dibahas. Nah, kita lihat aja mesinnya. Kalian pasti penasaran. Ternyata begini, dia kap mesinnya ringan tapi belum hidrolik sayangnya. Begini cara bukanya. Dan kita lihat dia pakai mesin yang bernama Suzuki K15C, keluarga dari K15 yang modular, dipakai di hampir semua mobil Suzuki. Dan bedanya dia sudah ditambah dengan mild hybridnya ini yang membuat mobil sedikit lebih efisien. Kalau tenaga sendiri di sekitar 103 horsepower dan torsi di 136 Nm, yang pastinya dia masih mirip-mirip dengan versi K15B. Nah, kemudian tenaga ini nantinya disalurkan ke roda depan front wheel drive. Oke, itu aja, dan kita langsung tutup. Oke, kita langsung bahas kekurangan dan kelebihannya. Nah, begini kekurangan dan kelebihannya. Mulai dari kelebihan dulu deh. Kalau mau kelebihannya, dia memiliki bentukan yang cakep, stylish, sekaligus aerodinamis, serta dia memiliki mesin yang sangat efisien dalam penggunaan bahan bakar. Tetapi kekurangan, dan dia memiliki bagian belakang yang cenderung sempit, serta desain dashboardnya yang cenderung agak ketinggalan, kurang modern, walaupun dia ini dirilis tahun 2025. Oh iya, serta mesinnya ini dia tarikannya agak pelan kalau dibandingkan pesaingnya, tapi tidak apa-apa karena dari harganya sendiri dia memiliki harga di bawah 300 juta, kecuali yang ini di 321. Tetapi untuk harga segitu ini sangat-sangat worth it dan recommended buat dibeli. Oke, that's it. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you later. Bye.